Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari program studi manajemen MJ501 mata kuliah hukum bisnis dengan dosen pengampu Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SH, MM, Hum. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha dengan studi kasus sengketa merek Ayam Geprek Bensu versus PT Ayam Geprek Beni Sujono. Dengan anggota kelompok yaitu Aldijah Raden Ayu, Jeng Resti Puji Rahayu, Esther Mia, Fitri Handayani, Putri Dita, Resti Fauzi Lestari, dan Syahnas Alia Putri. Terakhir ada Warasandi. Pendaftaran merek merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha seperti UKM dan startup karena memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan nilai perusahaan, juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau layanan yang disediakan oleh perusahaan, sehingga pelaku usaha dapat melindungi merek dagang atau jasa mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan orang atau badan hukum melakukan pelanggaran merek, seperti pemalsuan merek. Hal ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapat keuntungan dalam persaingan yang tidak sehat dengan menggunakan merek terdaftar milik orang lain. Merek sebagai tanda pengenal produk harus dilindungi secara hukum oleh pemiliknya. Hak atas merek baru diperoleh setelah merek tersebut terdaftar sesuai pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang terdaftar di Dirjen Haki Depkumham diakui oleh undang-undang dan memiliki nomor register yang memberikan perlindungan hukum oleh negara melalui kantor pengadilan. Merek yang tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Pelanggaran merek merupakan delik aduan yang akan diproses oleh kantor pengadilan jika pemilik merek yang sah mengajukannya. Dalam presentasi ini, masalah yang akan dibahas ialah apakah pendaftaran merek merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha. Sengketa merek Geprek Bensu dan M Geprek Bensu, di mana Geprek Bensu ini diklaim milik Ruben Onsu dan M Geprek Bensu itu milik Beni Sujono. Nah, untuk kasus ini sendiri sebenarnya sudah terjadi sebelum tahun 2018, di mana waktu itu Beni Sujono menggugat Ruben Onsu. Namun pada tahun 2018, tepatnya tanggal 25 September, Beni Sujono yang digugat oleh Ruben Onsu ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, dalam hal ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini memilih untuk menggugat korporasi. Mengapa demikian? Karena, geprek, BNSU milik Beni Sujono itu sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga dalam kasus gugat-menggugat ini, Beni Sujono itu tetap menjadi pemenang karena terbukti, telah melakukan pendaftaran dengan nomor pendaftaran IDM 00064353 kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019. Maka dinyatakan pemilik dan pemakai pertama untuk merek M Geprek Bensu ini adalah Beni Sujono. Nah, tidak puas dengan hasil gugat-menggugat itu, Ruben Onsu akhirnya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung membatalkan gugatan tersebut. Pada Oktober 2020 pun, Beni Sujono kembali menggugat atau melakukan penggugatan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan di sini Ditjen Kekayaan Intelektual itu telah menulis surat permintaan penghapusan merek, padahal sebelumnya merek geprek bensu ini telah disahkan atau telah dimenangkan oleh Beni Sujono. Dan tidak sampai di situ, Beni Sujono juga menggugat Ruben Onsu untuk ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Pentingnya hak merek dalam bisnis. Poin yang pertama yaitu dalam perlindungan identitas bisnis, bahwa adanya elemen penting dalam perlindungan identitas bisnis ini untuk menjaga seperti adanya reputasi, kredibilitas, dan keuntungan pada perusahaan. Seperti contohnya pada mendaftarkan merek dagang. Poin yang kedua yaitu adalah pencegahan pesaing tidak sehat. Nah, dalam persaingan tidak sehat ini adalah praktik yang digunakan atau dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar.
Dalam hal ini adanya dapat merugikan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Poin yang ketiga yaitu adalah nilai aset. Nah, dalam nilai aset ini dapat diukur dari biaya perolehan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut, seperti biaya perolehan mencakup harga pembelian, misalnya biaya pengiriman dan biaya pajak atau biaya lainnya yang terkait dengan perolehan aset. Perlindungan konsumen. Nah, dalam perlindungan konsumen ini masalah penting dalam memahami hak-hak dan mengambil langkah-langkah dalam perlindungan. Nah, adapun beberapa poin ini penting sekali dalam hak merek dalam bisnis. Cara melindungi hak merek, yaitu pertama dengan pendaftaran merek, lalu pantauan pasar, yang terakhir perjanjian lisensi. Cara mengatasi masalah. Yang pertama dengan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Ini penting agar para pelaku bisnis lebih memahami manfaat hukum dari pendaftaran merek. Yang kedua, optimalisasi peran pemerintah atau lembaga terkait dalam membantu pelaku usaha melakukan pendaftaran merek agar lebih terjangkau dan mudah. Misalnya bantuan administrasi, konsultasi hukum, hingga relaksasi biaya. Penyempurnaan regulasi terkait pendaftaran dan perlindungan merek agar lebih melindungi kepentingan pelaku usaha dan minimnya sengketa hukum. Misalnya, menyederhanakan proses dan persyaratan pendaftaran. Lalu nomor 4, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran merek guna mencegah timbulnya sengketa serupa kasus ayam geprek bensu. Hal ini perlu didukung aparat penegak hukum yang berkompeten. Lalu yang terakhir, pemberian award atau insentif bagi pelaku usaha yang mampu membangun merek melalui pendaftaran, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mendaftarkan mereknya. Kesimpulannya adalah pendaftaran merek bagi pelaku usaha sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen, melindungi kewajiban pelaku usaha, dan memastikan keseimbangan antara para pihak dalam bisnis. Tanpa pendaftaran merek, pelaku usaha tidak memiliki perlindungan hukum atas mereknya dan berisiko terjadinya sengketa hukum. Rekomendasi yang kami sarankan, yang pertama, pelaku usaha harus memahami peraturan terkait perlindungan hukum merek serta menjaga keabsahan pendaftaran merek itu sendiri. Lalu yang kedua, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek agar pengetahuan masyarakat meningkat dan jumlah sengketa merek pun berkurang begitu. Lalu yang terakhir rekomendasinya adalah pelaku usaha diharapkan lebih bijak dalam menentukan nama merek untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Merek harus dicari keunikannya dan tidak menyinggung merek lain. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari hasil penelitian kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada referensi yang kurang tepat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.